Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ekologi Ibu Jenvia Rista Pratiwi SSI M.Link atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja proyek makalah kami yang berjudul Pengaruh ikan lohan pada Danau Mantano sebagai ikan invasif. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ilhan Falahila Prasetyo, Jonathan Abnel Pringadi, Muhammad Zaki Febrian Putra, Muhammad Ainur Rahman, dan Muhammad Amir Yusuf. Cyclasoma trimaculatum atau yang biasa disebut ikan lohan adalah ikan predator yang dikategorikan sebagai ikan invasif. Ikan tersebut berkembang biak secara pesat di Danau Mantano, di mana mengancam populasi ikan natif yang berada di danau tersebut. Hal ini tentu saja menyebabkan suksesi ekologi dan mempengaruhi ekosistem air yang terdapat pada Danau Mantano. Selanjutnya yaitu metode pengujian. Metode pengujian yang kami lakukan yaitu eksperimental gillnet, yaitu kita menggunakan jaring-jaring yang dengan mata jaring 0,75, 1,5 hingga 3,5. Untuk pancingan ini, jaring ini kita pasang di garis pantai pada pagi hari selama 4-5 jam di zona teritorial pada jarak kurang lebih 100 meter ke arah pantai. Kemudian diangkat pada waktu siang ataupun sore hari. Dan data tangkapan ikan lohan selain dari pengujian gillnet, kita menggunakan data ikan lohan setiap bulan yang juga diperoleh berdasarkan hasil tangkapan masyarakat setempat yang dicatat oleh enumerator. Selanjutnya setelah data kita dapatkan, kita ukur, yaitu data yang diukur yaitu panjang ikan lohan dan berat ikan lohan. Untuk panjang ikan lohan sendiri kita ukur melalui dari paling ujung depan wajah ikan lohan sampai dengan ekor ikan lohan. Oke, selanjutnya jumlah presentase ikan di Danau Mantano setelah kegiatan diberlangsungkan. Kita mendapatkan hasil antara bulan April sampai Agustus, antara 4 bulan itu, di mana bulan April dapat kita saksikan semua ikan lohan dengan banyak sebesar 8,1%, dan kemudian di bulan Agustus kita saksikan semua dengan presentasi yang naik hingga 17,2%. Hal ini mendapatkan kesimpulan di mana jumlah ikan lohan naik secara signifikan walaupun hanya 4 bulan kegiatan berlangsung. Baik, dari data yang telah kita dapat bisa kita korelasikan bahwasanya ikan invasif ini menjadi sebuah ancaman sukses ekologi, di mana bisa kita lihat sebelah kanan ini. Di sini ada ekosistem air, di mana ikan lohan menduduki tempat predator tertinggi atau predator puncak pada ekosistem air, di mana tidak ada lagi predator selain burung atau burung elang. Di mana ikan lohan ini tidak tersentuh burung elang dikarenakan memang ikan lohan ini hidupnya cukup dalam, di perairan cukup dalam, jadi burung tidak dapat menjangkau ikan lohan. Pun begitu dengan ikan-ikan kecil yang terus-terusan dimakan oleh ikan lohan, sehingga peningkatan alga menjadi sangat signifikan, dilihat seperti gambar di sebelah kiri. Jika hal ini terus-terusan akan terjadi, maka kapasitas oksigen pada ekosistem air akan berkurang. Dengan begini, tidak hanya ikan natif, ikan lohan pun akan secara perlahan punah. Selanjutnya kita masuk ke solusinya. Bila mana ikan asing sudah masuk ke ekosistem perairan Indonesia, maka perlu dilakukan pengendalian. Lalu langkah pertama kita harus identifikasi apakah ikan asing ini termasuk ikan invasif atau bukan. Terus diperlukan suatu SOP atau standar operasional prosedur sehingga memudahkan identifikasi di lapangan. Lalu untuk pengendalian sendiri terdapat 3 macam, yaitu pengendalian kimiawi, pengendalian mekanik, dan pengendalian hayati. Untuk pengendalian kimiawi sendiri ini
Contohnya kayak menggunakan pestisida, herbisida dan fungisida. Lalu pengendalian mekanik yaitu pembinaan fisik spesies invasif atau mengubah kondisi habitat. Lalu yang terakhir pengendalian hayati itu introduksi musuh alami predator atau parasit. Lalu dari analisis yang kami dapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwa kehadiran ikan invasif ini atau ikan lohan di suatu ekosistem perairan mengakibatkan kerugian pada ekosistem perairan dalam dua hal, yakni yang pertama itu ikan invasif sebagai pesaing relung makan dan habitat bagi ikan asli. Lalu kerugian yang kedua yaitu ikan invasif sebagai pembawa berbagai penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan pada ekosistem perairan yang merupakan habitat ikan asli itu sendiri. Kedua hal tersebut kerap sekali mengganggu komposisi spesies dan struktur komunitas ikan asli, bahkan ikan endemik mendominasi dan perlahan menyingkirkan ikan asli dan ikan endemik. Sekian mungkin apa yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.